Shalom warga kerajaan. Haleluya. Luar biasa hari ini, amin. Coba lihat kanan kirimu, pandangi wajahnya, katakan ada sukacita Tuhan di wajahmu. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, untuk selamanya Dia baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Engkau adakan, dan kami mau katakan Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Kami percaya seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan Yesus, Engkau hadir dan Engkau disenangkan. Bapakku
Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, engkau ajaib perkasa.
firman-Mu. Berkati negeri kita Indonesia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju atas negeri ini. Kami berterima kasih kalau kami ada di negeri ini Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkati airnya, udaranya, tanahnya, para pemimpinnya. Diberkati masyarakat Indonesia. Oralama syakaralama tasyereba. Diberkati perekonomiannya, diberkati hukumnya, diberkati seluruh aspek yang ada di Indonesia dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Indonesia mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi para pemimpin di negeri ini. Hikmat marifat-Mu turun Tuhan Yesus bagi Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, bersama dengan Bapak Gibran Tuhan, dan jajaran menteri yang ada Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah-daerah kami memberkati mereka. Tidak satu pun dari daerah-daerah yang kekurangan, tetapi mereka boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Mereka boleh dilimpahkan dengan kebaikan Tuhan. Mereka boleh melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban terjadi karena Tuhan memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan menjadi warga Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Jakarta Tuhan. Kami memberkati Jakarta ini Tuhan. Apapun yang terjadi atas kota ini, kami tahu Tuhan bahwa kami turut ambil di dalamnya. Sebab itu kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami Tuhan untuk menjadi display kerajaan-Mu di kota ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga ketika mereka melihat kami, mereka melihat Tuhan di dalam kami. Ada tanda-tanda heran terjadi atas kehidupan di kota ini dalam nama Yesus. Ada suatu revival terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan Rock Ministry Tuhan. Terima kasih untuk Rock Ministry. Kami memberkati gembala senior kami, orang tua terkasih kami Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati seluruh penatua harian RIM yang ada Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan untuk gembala kami Jabodetabek Serang Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Dan gembala kami di tempat ini Rock Pantai Indah Kapuk, Bapak Hartono bersama Ibu Linda. Tak berkesudahan kasih-Mu atas setiap mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap mereka. Kesehatan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, penggembalaannya diberkati dalam nama Yesus. Mereka boleh melihat Tuhan, sukacita yang besar terjadi atas setiap penggembalaan yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi semua para pemimpin dan juga gereja di Rock Jabodetabek Serang Banten yang saat ini juga berdoa, beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya ada terobosan baru yang terjadi, ada pelipat gandaan yang terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Juga untuk setiap generasi yang ada dari Rocky, Teens, bahkan sampai KGC kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab mereka adalah generasi-generasi ilahi yang akan melanjutkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan seluruh pergumulan jemaat-Mu yang ada dimanapun saat ini Tuhan, Engkau menjawab tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlalu lambat dan Engkau tidak pernah terlalu cepat, tapi Engkau tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, sukacita besar kami terima hanya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih yang bersukacita, lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebab hanya Dia yang terbesar dan mulia, sorak-sorai bagi Raja kita. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya.
kita akan mendengarkan suara gembala. Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama, sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph, dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji, sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng, tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara, sisa minumannya dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi, mengalami tekanan. Dia melakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. To forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa yang gak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Biar kebenaran-Mu menuntun setiap kami, Tuhan. Yeah.
kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan kami mempersiapkan seluruh hidup kami agar kami tidak pulang dengan kosong, tetapi kami mendapatkan sesuatu isi hati-Mu bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, biar sama seperti dalam surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Wow, kita bersyukur hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat bersama dengan kita. Dan hari ini saya mau bicara kepada kita tentang unity, bahwa kesatuan adalah kunci yang paling penting dalam kerajaan Allah untuk kita bisa menerima terobosan, menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudaraku, maka musuh terbesar kita, kerajaan kegelapan, dia berupaya untuk menghancurkan kesatuan gerejanya. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya teringat dengan, saya tidak buat slide tapi saya mengingat ini. Mazmur 133, bahwa kesatuan itu, kerukunan itu, Tuhan beri diumpamakan seperti minyak urapan yang turun ke atas kepala Harun. Kalau dalam bahasa Indonesia dipakai kata meleleh, yang benar itu mengalir. Dia mengalir dari kepala sampai ke janggut dan mengalir sampai ke jubah. Bapak Ibu tahu, kalau kesatuan sampai dipakai, diartikan seperti minyak urapan, maka percayalah, setiap kali seorang yang hendak pergi berjalan, dia melewati padang belantara, dia melewati semua yang ada kesulitan, dan kesatuan, kerukunan diumpamakan seperti minyak urapan, maka binatang buas dalam perjalanan tidak akan berani mengganggu. Ya, kesatuan itu membuat iblis tidak bisa bertahan. Kesatuan itu membuat penguasa kegelapan akan tidak berani lagi untuk merusak apa yang kita sudah bangun selama ini. Yang sepakat katakan amin. Kita sudah belajar selama 3 bulan memulihkan hubungan, kita belajar mengampuni pelanggaran, kita belajar dan bulan ini berjalan dalam rekonsiliasi. Harapan kami semua, para hamba-hamba Tuhan yang sudah banyak menyampaikan firman selama 3 bulan ini, itu tidak sekedar teori, tapi kita lakukan. Kami juga melakukannya. Kita diproses, namanya proses itu enggak enak. Karena setiap kali namanya proses, itu sedang mengoyakkan semua kedagingan kita. Jadi saya akan akhiri tema bulan ini dalam rekonsiliasi. Kita akan melihat bagaimana pendapat Rasul Paulus mengenai rekonsiliasi. 1 Korintus 1, 10-17. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. 13, ini ayat yang bagus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu?
Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudaraku, warga kerajaan Allah Rock Peak, setidaknya ada 3 hal yang saya mau sharingkan kepada kita semua. Saudara siap terima berkat, amin? Yang pertama, ayat yang ke-10. Aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara tahu yang ngomong ini siapa? Rasul Paulus. Kalau kita melihat di bahasa Indonesia, itu gak menarik kata menasehatkan. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, aku memohon kepada kamu. Seorang duta besar kerajaan Allah, Rasul Paulus, dia bilang, aku mohon kepada kamu. Tidak mudah, saudaraku. Dia memohon, meminta seseorang dengan mendesak dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Dan dia bilang, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa dia harus menyebut dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus? Karena saudaraku ingat ini, semua yang kita bahas, semua pembahasan kita tentang menjaga, memelihara hubungan, mengampuni pelanggaran, berjalan dalam rekonsiliasi, itu idenya Tuhan. Bukan idenya para hamba-hamba Tuhan, bukan idenya Rasul Paulus, tapi yang namanya akhir dari semua pemulihan hubungan, akhir dari mengampuni pelanggaran, akhir dari kita berjalan dalam rekonsiliasi hari ini adalah agar jemaat itu bersatu. Jadi kalau Pak Arifin kasih tema kepada kita The Year of Preparation, biar kita itu mampu menangkap semua yang Tuhan mau dilakukan di gerejanya. Syaratnya apa? Bersatu. Gak ada yang lain. Gak ada. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika Paulus mengatakan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan itu idenya Tuhan. Yesus mati mendamaikan kita dengan Sang Bapa. Mengampuni itu kan artinya membayar hutang. Kita semua punya hutang kepada Sang Bapa. Dan Yesus menjadi juru damai, menyatukan kita dengan Sang Bapa. Jadi kalau ada orang gak suka khotbah tentang mengampuni, rekonsiliasi, mengampuni pelanggaran, memulihkan hubungan, saya yang gak yakin dia sudah ditebus oleh Tuhan. Karena tema besar dari penyalipan adalah mendamaikan kita dengan Sang Bapa. Makanya kita semua, Paulus bilang, menjadi juru damai. Kita disebut dengan orang-orang yang membawa damai. Jadi saudaraku sekalian, ketika dosa kita sudah diampuni, kita diadopsi menjadi anaknya. Jadi seluruh kehidupan kita bertuhankan Yesus. Kehidupan kita dimiliki Yesus sepenuhnya. Kehidupan kita gerejanya dimasukkan ke dalam dirinya. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang sanggup untuk melawan kita selama kita ada di dalam Yesus. Itu makanya Yesus mengatakan dalam satu poin di khotbah di Bukit Matius pasal 5 ayat yang ke-9.
berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut siapa? Anak-anak Allah. Jadi ciri utama seorang yang sudah diadopsi menjadi anak Bapa adalah suka berdamai. Lihat kanan kirimu, kamu suka berdamai enggak? Ayo. Ciri utama anak Allah itu Alkitab sebut bukan kita ngangkat tangan tinggi-tinggi, itu bagus. Nyanyinya kenceng-kenceng, bagus. Kasih persembahan, bagus. Gak ada masalah dengan itu. Tetapi yang dunia lihat, tanda kita anak Tuhan, anak Raja adalah kita suka berdamai. Kita membawa damai dimanapun kita berada. Jadi ayat ini Rasul Paulus sebagai duta besar kerajaan Allah bagi jemaat Korintus, dia sedang menyampaikan kehendak Allah kepada jemaat itu. Tujuannya cuma satu tadi, seia sekata, jangan ada perpecahan. Mereka sehati sepikir. Nah sekarang kita belajar kesatuan dalam hal apa. Dia juga catat itu dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 1-6. Kesatuan ini yang Paulus maksudkan. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya kasih warna merah karena itu statement penting. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini sebuah pernyataan yang sangat bagus bagaimana kesatuan yang Rasul Paulus maksudkan. Yang dia maksudkan melalui ayat ini adalah kita satu dalam identitas dan panggilan kita. Taruhlah kita yang hadir ini lebih dari 50 orang. Mungkin 80 kita ada ini. Kita berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda pekerjaan, berbeda pola asuh, berbeda tahap-tahap kehidupan, berbeda dalam hal bakat, keinginan kita, visi kita, tujuan kita, keterampilan kita berbeda. Tetapi ketika Rasul Paulus bilang, siapapun kalian yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka identitas kita sama dan panggilan kita sama. Jadi di gereja itu saudaraku gak ada rasis-rasisan lagi. Mau kita Batak kayak saya, kita Chinese, Jawa, semua sama. Karena darah Kristus yang sama juga menebus kita. Jadi tolong tidak lagi, kalau ada bibit-bibit rasis tidak boleh itu. Karena kita sedang melawan Alkitab. Kalau ada, wah ini suku hebat, ini pekerjaan ini hebat. Enggak. Semua kita saling melengkapi. Dalam kerajaan Allah, kita itu dipanggil berbeda dalam karunia, dalam tujuan, dalam panggilan. Tujuannya apa tadi? Saling melengkapi. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa seorang diri. Kita saling melengkapi, kita saling menolong. Ada bagian yang kita nggak bisa, orang lain bisa bantu kita. Itu makanya dalam kerajaan Allah tidak boleh pelit-pelit berbagi. Apa yang kita bisa, kita bantu. Inisiatif kata kuncinya. Kita tolong itu orang. Kita tahu dia gak bisa ada di area itu. Kita bisa. Tawarkan saja, saya bantu ya. Karena Tuhan kasih saya kemampuan untuk melakukan ini. Itu sebabnya begini. Ketika dalam gerejanya kita menemukan ada banyak perbedaan.
tetapi identitasnya sama, panggilannya sama, maka kita akan selalu mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sebelah kita. Lirik dulu kanan kirimu itu. Dialah yang menolong kita selama ini. Percaya. Kalau dia nggak ada, nggak seru dan nggak rame. Itu maksudnya. Jadi saudaraku sekalian, bisa saja dalam perjalanan kita nanti, kita berselisih. Perbedaan pendapat. Kita nggak cocok satu sama lain. Ingat ini kata penting. Kita ada di tim yang sama. Bapak Ibu yakin dengan kata-kata saya? Saya ke depan bisa nggak cocok sama Pak Gunawan, sama Pak Yus, sama Pak Adi di belakang sana. Kami berbeda pendapat karena saya punya pemahaman berbeda. Beliau lihat dari kacamata yang berbeda. Tapi satu hal yang harus saya ditaruh saya di hati saya nggak boleh lupa. Kami ada di tim yang sama. Karena Yesus mati untuk menyamakan identitas dan panggilan yang sama. Panggilan kita adalah eklesia kerajaan Allah. Eklesia itu kalau kita belajar, itu istilah politik bukan istilah gereja. Ini panggilan kita. Panggilan kita di dunia di mana kita ini Tuhan taruh representasinya di muka bumi adalah kita menjadi pelaksana kolonisasi kerajaan Allah di muka bumi. Menyatakan sorga di bumi, tugas kita. Bayangkan kalau kita nggak bersatu, bagaimana bisa kita menyatakan sorga di komunitas kita? Bayangkan itu. Yang kedua, tugas kita sebagai eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, kepada kerajaan Allah. Kita pelaksana mandat budaya kerajaan Allah. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan dan kita berkuasa. Kalau kita punya anak secara biologis, anak kita menduplikasi kita. Sehingga makin banyak anak-anak, generasi-generasi yang memenuhi bumi dengan kemuliaan atau bobot nilai hidup raja kita. Itu panggilan kita itu. Pelaksana mandat budaya kerajaan Allah. Kita berkuasa. Kita melayani. Kita mengelola semua potensi, semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita juga menjadi pelaksana mandat perluasan, penginjilan. Apa maksudnya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saksi, martir. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, pengalaman hidup kita, kita bagikan kepada orang-orang lain. Tugas kita itu. Jadi seharusnya semua pertemuan kita, semua percakapan kita, semua pembicaraan kita dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, semuanya akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan kita. Gak ada di situ gosip. Gak ada ngomongin orang di situ. Yang ada apa? Aku bersyukur loh, Tuhan itu tolong kami. Aku bersuka cita dalam hal-hal yang sulit ini. Tuhan intervensi dan tolong kami. Kalau kami ditolong, kamu juga pasti ditolong. Mari kita doakan. Orang dikuatkan dari cerita kita. Kenapa? Tugas kita memperluas, menginjil, memberitahu tentang kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tugas kita apa lagi? Pelaksana kehendak Allah di muka bumi. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan itu. Tugas kita itu.
bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita, yang ada di tangan kita. Talentakah, bakat kita kah, pekerjaankah, kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan beri, gunakan itu untuk kita dapat melakukan kehendak Allah di muka bumi. Dan yang kelima, gereja itu adalah perwujudan garam dan terang dunia. Apa itu? Menjadi solusi, pencegah kebusukan, pembawa inspirasi. Saya sekarang tanya kepada kita semua, tidak usah dijawab ini. Seandainya kita berselisih terus, tidak ada kesatuan, kita ngomongin memulihkan hubungan, kita ngomongin mengampuni pelanggaran, kita ngomongin rekonsiliasi, tetapi hati kita keras, jangan berharap ini bisa terjadi. Kematian Kristus di kayu salib membuat kita jadi anaknya, mengadopsi kita jadi anaknya. Tujuannya tadi, satu panggilan, satu identitas di dalam Kristus. Nah, saudaraku, panggilan inilah yang hendak dirusak oleh penguasa kegelapan. Jadi hati-hati, serangan iblis yang menyerang kesatuan para eklesianya. Saudara dan saya, kita adalah duta besar kerajaan Allah di muka bumi, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Waspada dengan serangan iblis. Waspada. Karena ini penting. Saya tadi sudah bilang, kita bisa nggak cocok dalam pendapat kita. Kita bisa berbeda dalam pemikiran-pemikiran, ide-ide kita. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa, kita satu tim kerajaan Allah. Jadi jangan mendewakan kedagingan kita dan mengecilkan kerajaan Allah itu, karena kita ingin memuaskan kedagingan ini. Maafkan saya kalau keras. Saya nggak pernah melihat ada gereja maju kalau di dalamnya ribut terus, tidak ada. Jadi saya bersyukur dengan tema 3 bulan ini. Yang gak enak sih diomongin terus gitu, gak enak. Tapi demi eklesia ini tugas berat. Bukan tugas mudah, saudaraku. Kalau kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang gak penting, yang seharusnya kita rilis saja pengampunan, dan kita bisa efektif di sini, maka pengampunan itu, kematian Kristus gak menjadi sia-sia bagi kita. Itu yang Tuhan mau, saudaraku sekalian. Saya langsung poin yang kedua. Yang kedua, jadi yang pertama tadi seruan untuk bersatu. Itu yang Paulus minta dalam hal rekonsiliasi. Saya tidak sedang menuduh kita, tapi kalau bibit itu ada, ingat ayat ini. Yang kedua, hambatan untuk mencapai kesatuan. Kita ketemukan ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya tidak usah baca lagi. Jelas begini saudaraku, di gereja Korintus ada percekcokan, ada argumen yang sengit, ada panas hati yang sudah berlangsung lama di gereja itu. Hubungan yang baik telah lama rusak. Masalah apa? Jelas di sini ayatnya. Jemaat itu bilang, aku golongan Paulus loh. Kak Rina golongan apa? Gitu ya kira-kira ya. Ibu Heni golongan apa? Pak Julius, jangan-jangan kamu golongan Apolos, Pak Julius. Lebih bagus loh Paulus. Pak Julius, kamu pindah ke golongan saya aja. Apolos itu kan jago sih mengajar, tapi gak ada mujizatnya seperti Paulus. Nah itu. Ada yang bilang, wah aku golongan Petrus. Walaupun dia sudah pernah seperti menyangkal Kristus, aku setia sama Petrus. Dan ada yang bilang, aku golongan Kristus. Nah sekarang kita mulai runut. Saya membaca banyak pendapat ahli-ahli tentang ayat ini. Problemnya begini saudaraku. Mereka mengidolakan dan menjadikan para pemimpin rohani sebagai pahlawan. Silahkan sekalian belajar Alkitab nih ya. Kalau tafsir Korintus itu di S1 itu nanti di teologi perjanjian baru. Saya mengajar. Jadi mau daftar STT Kingdom, daftar ya Bapak Ibu ya, cepet-cepet ya.
ketua yayasannya Pak Hartono. Jadi beliau juga dorong-dorong agar banyak mahasiswa kita tahun ini. Kemudian mereka merasa timnya, grupnya tadi lebih unggul dari tim pemimpin yang lain. Sehingga karena punya sikap itu mereka memandang rendah tim grup-grup yang lain. Menjadikannya saingan. Akhirnya iblis di sini kerjanya iblis. Dia mengambil waktu, mencuri waktu jemaat itu untuk habis bertikai dan berselisih. Saudaraku, sekarang kita masukkan dalam konteks kita zaman sekarang. Seandainya jemaat Korintus ada zaman sekarang, apakah mereka nggak pernah dikhotbahkan tentang cara berkomunikasi? Saya yakin pernah. Apakah mereka tidak pernah mendengar tentang pengetahuan tentang Alkitab? Saya yakin mereka pernah belajar. Tetapi permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah dalam diri masing-masing. Ini sudah sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi saya ulang hari ini sekali lagi. Semua yang namanya perpecahan, perselisihan, tidak mengampuni, akar pahit, kemarahan itu, penyebabnya cuma satu. Dosa dan kedagingan. Yakobus 4 ayat yang pertama. Kita lihat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Manusia juga seperti pohon. Lukas 6 ayat 45. Ini dalam terjemahan sehari-hari Indonesia. Manusia juga seperti pohon. Orang baik selalu menghasilkan perbuatan yang baik. Karena seluruh perbuatannya itu berasal dari isi hatinya yang baik. Tetapi orang jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat karena isi hatinya pun jahat. Jadi apa saja yang kita ucapkan dan lakukan pasti menunjukkan isi hati kita. Menarik ya? Apa yang keluar dari mulut ini cerminan hati kita. Serius ini. Itu makanya ketika ada konfrontasi dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengkritik murid-murid gak cuci tangan pas makan. Yesus bilang, bro, yang problem itu apa yang keluar dari hatimu. Itu yang menajiskan kamu. Bukan apa yang kamu makan. Nah, saudaraku, kita berhati-hati dalam 2 ayat ini. Problem utamanya adalah hawa nafsu kita. Cara terbaik yang kita bisa lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Gak ada yang lain. Cara terbaik. Karena dosa itu perhambaan. Dia kuk. Tahu kuk? Dia nempel di leher ini dan menekan kita. Kemanapun kita pergi, kita bawa dia terus. Semakin kita meronta, semakin kita lemah. Karena dia menekan kita. Jadi yang cara terbaik untuk menghancurkan semua perbuatan atau kedagingan hawa nafsu dalam hidup kita adalah menyerah dan datang kepada Tuhan. Orang kalau sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, percayalah, dia akan banyak menghindari, dia akan mengalah ketika hendak dipertemukan dengan permusuhan. Serius ini. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Ketika ada pertemuan, ketemu dengan perbedaan pendapat yang dilakukan, dia tidak tetap dalam pendiriannya. Dia mengalah. Baik Pak. Orientasinya solusi penyelesaian. Itu pendapat Rasul Paulus yang kita bisa sampaikan kepada kita hari ini.
Jadi saudaraku sekalian, waspada. Karena hambatan kita mencapai kesatuan, kalau kita masih menyimpan dosa, keinginan untuk lebih tinggi, keinginan untuk lebih besar, keinginan untuk melakukan sesuatu, ingin menonjol dan lain sebagainya, itu merusak kesatuan kita. Cara terbaik, datang kepada Tuhan. Bagian ketiga saya akan selesai. Apa yang Paulus katakan untuk kita bisa rekonsiliasi, resep untuk bersatu, 13 sampai 17. Saya tidak usah baca. Tetapi dari ayat ini menjadi tegas kepada kita sekalian, bahwa sepertinya dari ayat 13 sampai ayat 17 ini tidak ada sesuatu yang spesial kalau kita hanya membaca begitu saja. Paulus tadi sebut nama-nama yang dibaptis saja gitu ya. Tetapi coba kita lihat ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini pokok utamanya. Apa yang hendak dia katakan kepada jemaat Korintus? Paulus mengajukan beberapa pertanyaan penting kepada jemaat. Saya teringat dengan sebuah ungkapan gini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pertanyaan pertama Tuhan, kamu berdosa ya? Gak menghakimi kan? Yang ditanya, di manakah engkau? Di manakah engkau itu bukan menunjuk perbuatan, bukan sedang menunjuk posisinya karena Tuhan Maha tahu. Tetapi kata di manakah engkau sedang bilang begini, hei Adam Hawa, apa yang kau lakukan? Posisimu apakah tetap menjadi anakku atau sudah berpaling? Hal yang sama disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Pertanyaan pertama, apakah Kristus terbagi? Jawabannya tentu tidak. Kalau Kristus tidak terbagi, dapatkah tubuhnya atau gerejanya terbagi? Jawabannya tentu tidak. Pertanyaan kedua, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Jelas tidak. Karena orang Korintus tahu yang disalibkan itu adalah Yesus. Yesus sang firman itu turun menjadi manusia, inkarnasi, menjadi manusia daging. Malaikat bilang sama Maria, namai dia Yesus. Yesus ini mengosongkan diri. Dia menjadi sama seperti kita manusia. Kalau dicubit sakit, bisa lapar, seperti kita, enggak beda. Bedanya cuma satu, dia tidak berdosa dan tidak bisa melakukan dosa. Dia dihina, dicaci maki, tidak dianggap, menderita. Dia taat kepada Bapaknya. Dia mati menebus kita. Sesudah mati, dia bangkit. Dia naik ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi bukan Paulus yang disalibkan. Orang Korintus tahu itu. Pertanyaan ketiga, apakah mereka dibaptis dalam nama Paulus? Rupanya tidak, karena mereka dibaptis dalam nama Yesus. Baptisan yang mereka terima adalah tanda mereka loyal kepada Raja Yesus. Mendeklarasikan kepada dunia, kami milik Yesus dan bukan milik dunia ini. Itu makna dari baptisan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang Paulus mau bilang kepada mereka begini, semua kalian jemaat Korintus, aku bukan pahlawanmu, aku bukan juru selamatmu, aku tidak sanggup menanggung beban untuk menjadi pahlawan dan juru selamatmu. Yesuslah pahlawan dan juru selamat. Itu yang ingin Paulus sampaikan kepada mereka. Bahkan ayat 17, kita lihat ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus bilang gini, aku memberitakan Injil kepada kamu pun
tidak aku modifikasi. Biar kelihatan aku ini rabi, kelihatan aku ini muridnya Gamaliel, orang yang guru yang hebat. Enggak. Aku enggak pernah modifikasi perkataanku agar salib Kristus tidak menjadi turun harganya, tidak menjadi terdegradasi. Jadi Paulus ketika ngomong ini saudaraku, dia mundur sedikit dan tidak mencari perhatian dari jemaat Korintus. Kenapa? Karena dalam semua kehidupan kita ini hanya Yesus yang kita tinggikan dalam hidup kita. Hormati pemimpin kita. Hormati gembala jemaat kita Pak Hartono. Cara kita menghormati Pak Roni dan Pak Arifin, menghormati Pak Hartono. Tapi kan banyak jemaat bypass saja. Iya, kenyataan begitu. Oh, saya maunya sama enggak salah. Tapi kita diajar dalam kerajaan Allah menghormati Yesus. Hormatilah pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Tidak mendewakan, menghormati. Paulus tahu porsi itu. Aku ini cuma hamba, bro. Aku tidak modifikasi sedikit pun perkataan berita Injil itu. Biar salib itu tetap tinggi, biar dia tetap mulia, dan aku nggak ambil keuntungan di situ. Jadi betul kalau Pak Roni selalu menasihati kami para hamba-hamba Tuhan untuk tidak membawa jemaat kepada diri kami, tetapi kepada keserupaan seperti Kristus. Dari semua pertikaian yang konflik yang terjadi, itu karena kita melupakan siapa raja kita, siapa pemimpin kita, siapa raja utama dalam hidup kita. Karena orang kalau menyimpan sakit hati, orang kalau menyimpan kemarahan, orang kalau menyimpan kekecewaan, percayalah gak ada kata lain selain kata egois dan sombong di area itu. Gak ada. Kalau kalian tanya, Pak Hartono pernah marahin Pak Janus gak? Ya mungkin bukan marahin, negor iya. Enak gak ditegur? Ya enggak enak. Tetapi karena beliau pemimpin, saya harus submit. Walaupun di hati enggak enak gitu ya, ditegur. Tapi itulah cara Tuhan untuk mendewasakan saya. Jadi kalau kita ditegur, diarahkan, mungkin kita ada sedikit marah, namanya manusiawi gitu ya. Tetapi ingat, jalanmu mesti lurus. Tidak boleh ada egois, tidak boleh ada kesombongan di situ. Sekali kita taruh egois, sekali taruh kesombongan di situ, percayalah engkau sedang menuhankan dirimu dan bukan Tuhan. Saya harus mengatakan kepada kita nggak perlu membuktikan bahwa kita itu benar, nggak perlu. Dalam rekonsiliasi kata Paulus itu nggak penting. Kita benar, kita salah itu nggak penting. Karena sekali kita merasa kita benar, kita akan minta dilayani. Serius ini saudaraku, dengar baik-baik ini. Sekali kita merasa bahwa saya yang benar, kita sedang kasih makan ego kita. Kita sedang kasih semua kehidupan kita menjadi tuan, menjadi raja agar kita dilayani. Jadi orang kalau minta dilayani, dia cerita-cerita ke orang. Si Anu begini, saya begini. Saya begitu. Hati-hati dengan hal ini. Kalau kamu punya kepahitan, kamu punya sakit hati sama orang, dan kamu ceritakan itu kepada orang, biar orang membela kamu. Catat lebih baik, kamu sedang berhadapan dengan raja. Hati-hati nih. Saya anak gembala. Saya tahu persis hidup orang-orang yang gak bisa berdamai. Masa depannya suram. Anak-anaknya gak ada yang berhasil satupun. Apa yang orang tua tabur dituai sama anak. Saya tahu dulu ini orang ketika datang berjemaat pertama, aduh minta-minta doa, dikuatkan, dikasih pelayanan. Dan ketika sudah berhasil, ini pengalaman gereja bapak saya ya, bukan bapak ibu. Ntar siapa itu gitu lagi. Terbisikit, bapak siapa itu bapak bilang. Enggak. Ini cerita bapak saya. Saya tahu persis. Di
Dia dibangkitkan Tuhan. Dia aktif, dia semangat. Tapi ketika seperti Salomo mulai tinggi sedikit, udah gak bisa ditegur, gak bisa diarahkan, mulailah dia jatuh. Karena saya bilang, Matius pasal 19 begini, kamu adalah eklesiaku, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya yakin ayat itu yes. Gereja Tuhan itu, komunitasnya, orang-orangnya, kerajaan Hades sekalipun, kerajaan maut sekalipun tidak akan bisa menguasai. Itu kata Yesus, betul itu. Tetapi mengapa banyak anak Tuhan diperdaya oleh iblis? Karena yang dimainkan iblis itu bermain-main di keegoisan dan kesombongan. Dia nyaman di situ. Penting saudara ingat ini. Mengapa justru yang diserang iblis adalah Hawa? Karena Hawa gak pernah bersyukur atas semua yang Tuhan beri di Eden. Dia pengen lebih. Dia pengen lebih. Dia pengen dianggap. Dia pengen menyamai Tuhan. Dia pengen lebih hebat dari semua yang dia sudah miliki hari ini. Saudaraku, kalau ini sedang terjadi bagi kita, ada bibit-bibit dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri rekonsiliasi di tema bulan ini waktu yang baik. Ini waktu yang baik. Jangan kita menjadi orang yang menghancurkan komunitas, kesatuan dalam gereja. Dan Paulus tadi bilang, aku sendiri sampai harus mundur sedikit. Biar Tuhannya yang ditinggikan. Bukan aku Paulus, bukan kehebatanku, bukan kemampuanku. Tapi biar Yesusnya yang ditinggikan. Dan dia bilang, aku dipanggil untuk memberitakan Injil. Apa maksudnya? Injil itu kan evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik. Jadi tugas kita memberitakan kabar baik. Bukan cerita-cerita benernya kita, bukan. Itu penting. Bukan cerita-cerita penderitaan kita. Mentalitas kita yang sedang jadi korban, enggak. Yang kita harus ceritakan bagaimana Tuhan baik menolong kita dalam semua aspek kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, bagian penutup. Tuhanlah pahlawan kita. Dialah juru selamat kita. Dialah satu-satunya pribadi yang membuat kita berdamai. Kasihnya Tuhan itu kalau dia turun kepada kita, maka kita akan menganggap diri ini gak ada apa-apanya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu lihat ada banyak orang murtad tinggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus. Percayalah, bukan karena dia gak pernah baca firman, tapi Tuhan itu tidak pernah dia terima sungguh-sungguh di dalam hatinya. Mungkin kita hari ini sedang terjebak di tengah konflik. Mungkin kita mengenal orang-orang yang sedang berkonflik dengan orang-orang lain. Atau mungkin kita sendiri yang mengalami ini. 3 hal tadi saya sampaikan. Yang pertama, akui bahwa penghalang nyata dari persatuan yaitu adalah ada keegoisan, ada kesombongan di hati kita. Kesombongan dan egois ini hanya bisa disembuhkan oleh pribadi raja kita. Gak ada yang lain. Mau baca buku Reinhard Bonnke, mau baca buku Yonggi Cho, bukunya siapapun gak ngobatin. Hanya Yesus yang kita minta, Tuhan jamah hatiku. Sehingga aku tidak menempatkan semua kemarahan ini menjadi raja utama. Engkau menjadi raja. Dan yang kedua, kita bertobat. Dan ingat siapa raja kita. Mulai menatap kepada Yesus, bukan kepada sakit hatinya kita.
mulai fokus kepada selama ini Tuhan sudah tolong kamu kok. Tapi mengapa di titik ini kamu bisa stagnan? Kenapa nggak seperti dulu kamu bergairah cari Tuhan dan sekarang jadi stop? Pandang kepada Dia. Dan yang ketiga, mari kita tetap mengejar rekonsiliasi. Karena itulah tujuan Yesus mati, untuk mendamaikan kita dengan Bapa, mendamaikan perseteruan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara diberkati, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingat kita eklesia ya. Eklesia itu bukan kacang-kacangan, bukan sekedar datang ke gereja jadi anggota, enggak. Tapi kita punya panggilan untuk menyatakan sorga di bumi. Main di Ebro. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita siapkan perjamuan saudaraku. Setiap kali kita perjamuan, harusnya hati kita tergetar, mengingat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Paulus bilang, dulu kamu tuh gak punya apa-apa. Dulu kamu dianggap dunia ini bodoh. Dulu kamu dianggap orang buangan, kata Rasul Paulus. Tapi karena Kristus, kita diangkat jadi anaknya. Amin. Jangan stop pengiringanmu karena sakit hati, karena kemarahan, karena menaruh egois dan kesombongan di atas melebihi Tuhan dalam hidup kita. Jadi setiap kali kita perjamuan, harusnya ingat betapa Tuhan mengasihi aku. Aku mesti menang atas sakit hati ini. Yesus sudah mati, kepalanya dikasih mahkota duri, dia ditusuk, darahnya keluar, dia dihina, dicaci karena kita. Jadi pesan Tuhan hari ini, jangan stop. Karena semua kepahitan sakit hati kita punya, maju terus. Karena Tuhan menyertai kita. Angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anakku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Darahnya menyucikan kita. Seisi sorga melihat kita benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan lagi rusak kebenaran dari Tuhan itu karena sikap hati yang salah, melawan Tuhan. Tak usah lagi mencari pembelaan dari manusia, karena Tuhan yang bela hakmu. Kalau kamu benar, maka kebenaran itu akan muncul seperti matahari terbit di pagi hari. Tidak usah dibela. Tuhan menjadi pembela kita dalam semua kesulitan yang kita alami. Demikian juga dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mulai angkat tangan kita dan mulai kita sembah Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya. Terima kasih. Bersyukur atas kebaikannya. Bersyukur atas semua cintanya dalam hidup kita selama ini.
tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari sama-sama kita kadang bagi Raja kita sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Karuniakan di tengah kami, karuniakan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini, terus kerukunan di dalam keluarga, dalam komunitas. Karuniakan kesehatian, kekompakan, keharmonisan seperti di dalam surga terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Makasih kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, lagi katakan besar anugerah-Mu, besar berlibur dengan sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan, aku berdoa memberkati umat-Mu di tempat ini. Kiranya kasih karunia-Mu dilimpahkan berlimpah-limpah Tuhan atas umat-Mu, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga. Terus Tuhan karuniakan kerukunan atas mereka, sebab Engkau berjanji memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati yang diusahakan, dikerjakan umat-Mu bersama dengan Engkau, diberkati dari kelimpahan-Mu ya Tuhan. Terbukalah ya Tuhan terus pintu-pintu kemurahan demi kemurahan-Mu, favor demi favor-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Berkati studi anak-anak-Mu, berkati dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas umat-Mu, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu berlimpah-limpah turun menjagai kehidupan umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan